Informatika Teknik pada malam hari ini. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke. Jadi malam ini kita bahas soal tahun 2020 soal. Wah. Ya mungkin sih kayak kemarin ya kita udah berkaca di UTS, mirip ya soalnya. Jadi siapa tahu mirip juga tahun ini. Oke. Langsung aja ya di nomor 1. Apa tuh di? Diketahui matriks A sama dengan cos theta sin theta min sin theta cos theta. Nah, disuruh tentukan eigenvalue-nya. Nah, eigenvalue itu apa sih? Nah, jadi eigenvalue kalau mau mencari eigenvektor sama eigenvalue itu ada 2 cara. Ada yang AX sama dengan lambda X atau determinan dari A dikurang lambda dikali I sama dengan 0 nih. Nah, karena ada 2 cara jadi kita bebas mau pakai yang mana aja sama aja. Ini cuma hasil penurunan aja sih determinan A dikurang lambda I-nya aja. Jadi kan di sini kita diketahuin A-nya itu adalah cos theta sin theta min sin theta cos theta. Nah, A sama dengan matriks cos theta dan cos theta. Oke. Nah, selanjutnya kita cari. Iya, Bang, di request, Bang. Itu ditambah sin theta X2 sama dengan 0. Lanjut, min sin theta X1 ditambah cos theta dikurang lambda dikali X2 sama dengan 0. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu gak, teman-teman? Pelan-pelan Pak Supir. Oke. Maaf ya. Oke, lanjut ya, kita lagi. Nah, kan udah dapet nih kita 2 persamaan ini. Jadinya
kita ubah lagi ke bentuk matriks. Nah, kayak sama yang kayak tadi itu. Gimana sih ubahnya jadi matriks 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Jadinya bisa kita ubah jadi matriks cos theta ini dikurang lambda dikali sin theta terus min sin theta ini cos theta min lambda. Oke. Terus di sini X1 X2 dengan kan. Nah, kenapa bisa begini? Nah, kan kita udah belajar perkalian matriks kan. Nah, coba kita kali-kaliin dulu. Pasti hasilnya dari matriks ini. Dari matriks ini, kalau kita kali-kaliin, pasti hasilnya dapat persamaan ini. Kita coba ya. Dari cos ini dikali ini sama terus ditambah ini dikali ini. Jadi pasti hasilnya kan cos theta min ini dikali X1 ditambah sin theta X2 sama dengan 0. Nah, sama kan sama dengan ini. Tuh. Selanjutnya, ya sama kayak yang bawahnya juga. Min sin theta dikali sama yang ini. Cos theta min lambda dikali sama yang X2. Nanti jadinya min sin theta dikali X1 ditambah cos theta min lambda dikali X2 sama dengan 0. Sama kan? Sama persamaan yang atas. Jadi bisa kita ubah menjadi matriks perkalian seperti itu. Oke. Jadinya kita dari matriks yang ini ya. Nah, dari matriks yang ini nih, ini kita cari determinannya. Rumus determinan berarti kan sini kita misalin ini A, B, C, D. Jadi determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Tuh. Jadi A-nya kan kita dapat cos theta min lambda. D-nya itu cos theta min lambda juga. Oke. Selanjutnya pasti dikurang D-nya berapa? Sin theta. Selanjutnya C-nya itu min sin theta. Dengan 0. Oke. Selanjutnya kita kali-kaliin aja. Dapat deh. Cos kuadrat theta dikurang 2 cos theta lambda ditambah lambda kuadrat ditambah sin theta sin 2 kuadrat theta sama dengan 0. Nah, terus kita juga pernah belajar identitas trigonometri. Nah, kita bisa samain nih di sini nih. Di sini kan ada cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta. Nah, ini bisa kita jadiin satu. Jadi itu ada fungsi yang namanya identitas ya. Kalau di mana cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi tahulah ada identitas. Jadi kita bisa ubah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu menjadi 1. Jadinya persamaannya kita bisa ubah menjadi lambda kuadrat dikurang 2 cos theta lambda ditambah 1 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Lanjut bang. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari lambdanya itu berapa. Nah, gini kan ini kan persamaannya apa ya?
agak tricky. Jadi bisa kita ubah juga lambda. Pertama min plus satunya kita pindah luas. Lambda kuadrat dikurang 2 cos theta lambda dikali. Ya, Sulis, kenapa Sulis? Mau nanya? Di sini ada lambda, mungkin lambda itu pencet kali ya. Lanjut ya. Dua cos theta sama dengan min 1. Jadi bisa kita simpulin bahwa lambdanya itu sama dengan ini dan ini. Jadinya berapa nih? Cos theta min 1 dikali X sama dengan min sin. Lanjut. Oh, Derman. Bang. Lanjut ya. Lanjut, Yon. Oke, buat apa namanya alurnya yang penting sama sih kalau misal disuruh nyari apa vektor eigen tuh ya caranya begitu. Nanti kalau misalnya bisa tuh nanti dia tuh hasilnya bakal sama dari yang persamaan 1 sama persamaan 2 hasilnya bakal sama. Nah, itu kita bebas mau masukin nilai apa aja. Nanti dapatlah vektor eigennya berapa. Misal kalau persamaannya gini nih. Misal X1 sama dengan 1/2 X2. Nah, ini sama nih. Misal X1-nya sama dengan 1. Jika X1-nya 1, tuh dia kayak kita kali akar sekawan. Nah, seperti ini. Min 1 dikurang imajiner dibagi 3 min imajiner 3. Nah, gimana cara kalinya akar sekawan? Nah, kita langsung aja kali akar sekawan dari si penyebutnya. Nah, berarti kan ini kan yang bawahnya ini kan 3 min imajiner akar 3. Berarti harus dikali 3 plus imajiner 3 gitu. Biar ini apa namanya? Biar bisa hilang angka imajinernya. Kita coba ya. Nah, jadi kan 3 dikali, kita kali silang aja, min 1 dikali 3, min 3 dikurang imajiner 3 dikurang
imajiner 3 ditambah dikurang imajiner kuadrat 3 per 3 kali 3, 3 kali 3 9 ditambah imajiner 9 dikurang imajiner 9 terus ditambah ya dikurang imajiner kuadrat 9. Oke. Kan kita tahu imajiner itu adalah minus 1. Jadi kalau imajiner kuadrat itu imajiner itu akar min 1. Nah, jadi imajiner kuadrat itu merupakan minus 1. Itu. Minus 1. Kalau imajiner kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapat nih min 3 min imajiner 6 min 4. Yang ini kan kita bisa ubah kan. Jadi ininya min 1 gitu. Min 1 dikali min 3 jadi 3 ditambah 3 dikurang imajiner 6 per ini pasti ini hilang kan, ini positif ini negatif hilang, terus ini imajiner berarti minus 1, jadi minus 1 dikurang minus 9 minus 1 dikali minus 9 jadi 9 ditambah 9. Nah jadi hasilnya tuh bisa didapetin min imajiner 6 per 18. Atau kita lebih sederhanain lagi, jadi min imajiner dikali 2 per 1 imajiner per 3. Nah, gitu. Ini kan bisa coret 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak buat penjumlahan operasi akar kompleks? Lanjut ya, teman-teman. Lanjut, Yon. Nah, kalau ada yang bingung, misal kecepatan atau apalah, bilang aja. Tadi dijelasin ulang. Oke. Ya. Ini kan yang 2A, yang untuk B, 2B. Tentukan hasil akar-akar bilangan kompleks dan gambarkan lokasi akar-akar bilangan kompleks pada bilangan kompleks. W sama dengan akar 3. W sama dengan akar 3, 1 dikurang imajiner. Kan? Nah, yang kita tahu kan buat rumus polar itu adalah jika Z sama dengan R cos theta ditambah imajiner R sin theta kan. Nah, karena merupakan yang biasa aja, dia tuh ada akarnya. Jadi tuh ada lagi nih fungsinya. Z misal pangkat N sama dengan Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N dikali theta ditambah imajiner R pangkat N dikali sin N pangkat N kali theta. Nah, karena di sini kan berarti W-nya itu apa sih? Itu merupakan 1 min imajiner. Ya kan? Coba kita cek. 1 min imajiner pangkat 3. Pangkat 1 per 3. Ya kan? Nah, jadi N-nya itu adalah 1/3. Gitu. Jadi kita bisa cari, nah, udah, ini untuk nanti. Pertama-tama kita cari R-nya dulu berapa. R-nya itu rumusnya ya X sama Y kan. Nah, kita misalin ininya X, ininya Y. Tuh. Jadi untuk R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kan. R sama dengan akar X-nya berapa? 1. Y-nya itu minus
Oke. Nah, jadinya R sama dengan akar 1 ditambah imajiner, itu adalah 1. Nah, tan tetanya itu berarti tan teta sama dengan Y dibagi X. Nah, tadi kan Y-nya kita tahu kan. Y-nya itu -1. X-nya itu maaf, ini ada yang salah, ini nggak, imajinernya nggak usah ikut, jadi 1 aja. -1, ya X-nya itu 1. Jadinya ini tan teta. Oke. Jadi teta sama dengan tan dari -1. Ini tinggal dikalkulatorin aja. Ada yang tahu nggak berapa akar? Enggak ya? 45 bukan seharusnya. Soalnya dia tuh bukan di kuadran 1. Kan berapa ya? Kuadran Oh, dia nih. di kuadran 4. Di 300 derajat. Ada tambahan sedikit. Ini kan karena apa ya? Karena dia tuh rumus apa namanya? Trigonometri ya kan. Jadi tuh kalau dulu tuh kita belajar di persamaan trigonometri itu ada namanya kuadran-kuadrannya kan. Nah, ini harus kita tulis juga, Pak. Jadinya kan Z pangkat N, enggak, R theta per N dikali K pi kan. Terus ditambah imajiner R 1 per N dikali sin theta dikali K pi per N. Gitu. Kan 12 derajat. Terus lanjut aja. Terus kita cari ininya. Ya, kita cari ininya. Kita cari bentuk polarnya. Oke. Z1, Z sama dengan, tadi rumusnya mana? Yang ini ya. Nah, itu berarti
R pangkat 1/3 dikali cos theta. Oh, ini ditambah. Ditambah, bukan dikali. Cos 315 derajat ditambah itu jenis putarannya sih, berapa kali putaran kalau buat di trigonometri. Karena ini kita asumsinya putarannya itu 0. Jadi sama dengan R1/3 dikali cos 315 bagi 3 ditambah imajiner sin 315 dibagi 3. Jadinya Z sama dengan, oh ya, R-nya kan kita udah ketahuin kan, R-nya berapa? Akar 2. Akar 2/3 dikali cos 315 derajat dibagi 3 itu berapa ya? Berapa derajat? 315 bagi 105 derajat ditambah imajiner sin 105 derajat. Nah, ini kita bisa hitung aja di kalkulator. Nanti dapatnya berapa? Bisa tolong bantu hitungin nggak di kalkulator? Berapa? Ini kasih action. Minus 0,29. Jadinya tuh minus 0,29 tuh. 9 terus pangkat 1/3 dikali bentar, di berapa? Ditambah 1,084 I. Ini. Nah, ini bentuk polarnya. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak, teman-teman? Gimana, teman-teman? Jelas tidak? Bang, izin nanya bang, R2 pangkat 1/3 itu kemana bang ya? Yang mana? Yang R2 pangkat 1/3 itu hilang ya? Atau enggak ditulis? 2. Ini kan tadi saya bilang coba aja dihitung pakai kalkulator hasilnya berapa. Nah, ini tadi udah langsung dikaliin pakai kalkulator. Gitu. Makanya dapat hasilnya minus 0,29 sama 1,084 gitu. Iya, hilangnya karena kita kali-kaliin gitu. Oke bang, thank you. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Itu perintahnya Yon, ada Oh, disuruh gambar grafiknya enggak Yon? ada, yaitu dia
Oh, makasih ya. Untung diingat ya. Oke. Sampai lupa tadi. Ya, bentar. Tadi itu kan kita udah bikin. Jadi kita bikin lah. Terus tadi perintahnya tuh bikin pada bidang bilangan, gambarkan lokasi akar-akar bilangan kompleksnya. Akar-akar bilangan kompleks. Nah, ini kalau kan ini dia ini bentuknya apa? Bentuknya bilangan kompleks apa namanya? Trigonometri ya kan. Jadi itu kan kita tuh harus ini kan untuk k-nya sama dengan 0 itu berapa? Nah, ini Z0 berarti. Kita berarti cari lagi jika k-nya sama dengan 1 berapa, k sama dengan 2-nya berapa gitu. Belum tindakan berapa kali putarannya gitu. Jadi Z1-nya sama kayak tadi, kita kaliin R akar 2 sepertiga dikali cos 315 ditambah K-nya itu 1 jadi ditambah pi per 3 ditambah imajiner sin 315 tambah pi per 3. Nah, bisa dihitung aja di kalkulator nanti dapat berapa ya. Apa lagi dihitung. Berapa Mas? Yang dikali 1. Oh ya, ini juga nanti bentuknya tuh ke di sini imajiner, di sini bilangan real. Nah, jadi kan Z0-nya kita bisa tahu nih, min 0,29 sama 1,8 berarti di sekitar sini. Ini untuk Z0-nya. Terus sama ininya berapa? Tinggal hitung bawahnya aja sih Z1-nya berapa. Ini buat Z0. Oh, ini untuk jadinya minus 1,082 ya. Dapat ya, terus ditambah imajiner nol koma 0,29. Nah, ini 0,29. Nah, kalau bisa kita lihat itu dia lawan arahnya ya kan. Jadi minus satu sama plus positif 29 itu di sekitar sini. Di sini berarti lah sekitar sini. Ini untuk Z1-nya. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat aja. Kan tadi kan kita tahu nih petanya dapat berapa? 315 derajat. Nah, jadi tuh dari Z0 berputar sekali itu dia
350 derajat ke si Z1. Hanya seperti ini untuk grafiknya ya. Kan tadi kita tahu itu dia nggak berputar sama sekali. Nah untuk Z1 itu saat saat persamaan ini tuh dia mutar sekali satu kali putaran. Nah satu kali putarannya kan 315 derajat. Jadinya dapatlah Z1-nya segitu. Nih. Nah ini buat apa namanya? Buat lokasi akar-akar bilangan kompleksnya. Nah ada yang mau ditanyain nggak buat grafiknya? Gimana teman-teman? Lanjut Bang. Nah, lanjut ya. Udah ngerti lah ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Bagaimana bentuk, yang C ini salah. Diketahui fungsi kompleks Fz sama dengan 2Z kuadrat ditambah 1. Tentukan apakah Fz menurut tersebut merupakan fungsi analitik. Fz sama dengan 2Z bilangan kompleks. Buat itu ya. Oke. Yang C. Yang B. Ini A. C. Oke. Buat yang C kita Fz sama dengan 2Z kuadrat ditambah 1. Fz sama dengan 2Z kuadrat ditambah 1. Disebut merupakan Oke. Nah, ini untuk fungsi Z-nya. Nah, kita tahu kan tadi ada Z1 dan Z2. Jadi kita coba aja masuk yang Z1 atau Z2-nya. Nah, Z1-nya min 1. Bentar. Oh iya, kita substitusiin si Z1 dan Z2-nya. Kita ganti-gantian aja. Z pertama kita dari Z1-nya dulu aja ya. Z1. Sebentar. Wait. Mana sih? Sisi kompleks fungsional itu Z sama dengan X. Nah, fungsi Z-nya. Nah, tapi kita nggak tahu Z-nya itu berapa. Kalau misalnya kita masukin angka-angka yang tadi, misal Z1 kan itu min 1 min Z1 sama dengan min 1 min imajiner. Nah, kita masukin nih ke fungsi Z. Sama dengan 2 dikali min 1 min imajiner kuadrat tambah 1. Nah, kita ubah 2 dikali 1 dikurang 2 imajiner ditambah dikurang 1.
ditambah imajiner kuadrat ditambah 1. Jadinya kan 2 dikurang 4 imajiner ditambah 2 imajiner kuadrat ditambah 1, jadinya ini berubah jadi min 1, jadi min 2 coret-coret, jadi 1 dikurang 4 imajiner. Nah, kalau dari sini kita mau nyoba nyari fungsi analitiknya itu, fungsi analitik, kita harus tahu dou U per dou X-nya. Jadi kan bisa kalau kita misalnya ini U, ini V. Nah, kalau kita nyari fungsi analitiknya, dia tuh harus dapat dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y. Nah, sedangkan di fungsi yang ini yang kita dapat, itu dia tuh nggak ada variabel X atau Y-nya. Jadinya bisa kita simpulin sih bahwa ini bukan fungsi analitik karena dia tuh nggak bisa dihitung. Misalnya nih kalau ada fungsi analitik itu biasanya tuh ya dia tuh bentuknya semisal seperti ini, x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah xy misal. Nah ini bisa kita cari ini imajiner, xy imajiner. Nah jadi ini tuh u-nya, ini v-nya gitu. Nah terus kita bisa cari dou u-nya berapa, dou u per dou x berarti ini kan 2x dou v per dou y ini sama dengan x. Nah nah kan kalau ini kita tahu bahwa secara fungsi analitik itu fungsi analitik yaitu adalah dou u per dou x-nya sama dengan dou v per dou y atau dou u per dou y sama dengan dou v per dou x negatif gitu. Ini syarat fungsi analitik. Nah, kan kalau begini kan kita tahu bahwa ini tuh fungsi analitik. Ini kan sama tuh sama kan dou u per dou x sama dou v per dou y ini tuh sama. Ini itu merupakan fungsi analitik f z-nya ini x kuadrat tambah 2y kuadrat ditambah 2xy gitu. Soalnya bentuk umum buat menentukan fungsi analitik atau enggaknya itu seperti ini. Fz itu sama dengan fx ditambah dx imajiner gitu. Kan kalau yang fungsi yang ini kan nggak ada kan, dia nggak ada fungsi x-nya, x variabel yang lainnya. Jadi kita nggak bisa nentuin itu analitik atau bukannya. Gitu. Buat fungsi analitik ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Udah lanjut ya. Ini 2 soal lagi nih. Nah, ini yang lumayan sulit sih. Yang kita belum dapat sih untuk RB tuh belum pernah masuk dijelasin sama Pak Eko. Yang RA baru kemarin doang kalau nggak salah. Ini tuh nomor 3 itu adalah kita bisa baru aja. Nah, yang nomor 3 ini adalah bentuk persamaan polinomial order keempat menggunakan deret Taylor untuk fungsi di bawah ini. Nah, deret Taylor itu kita punya fungsi yang dimana bisa kita sebut tuh bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuknya itu fx
Gini. P0x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A2x kuadrat dibagi A2x tambah A3x3. Gini untuk deret Taylor. Nah, sebenarnya deret itu ada dua, deret Taylor dan McLaurin. Nah, sebenarnya dua persamaan deret Taylor ini tuh sama, cuma yang membedakannya itu jika dia itu mendekatinya tuh ke si A0-nya itu dia nih sama dengan bebas, bilangan bebas. Kalau McLaurin itu A0-nya tuh udah pasti 0 gitu. Itu yang membedakannya. Nah, ini kan untuk bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya. Untuk bentuk perhitungannya tuh bisa kita tulis seperti ini. Untuk deret Taylor ya. Fx sama dengan F A0. Kita pakein aja deh. X0. Fx0 ditambah F aksen X0 ditambah X dikurang X0 ditambah F aksen 2 X0 dari X min X0 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah F aksen 3 X0 X min X0 3 per 3 faktorial. Nah, karena di soal itu kita maunya dia sampai order keempat, berarti kan ini kan ini order 0, order 1, ini order 2, order 3. Nah, kita cari lagi satu lagi. Jadi kalau buat order C-nya turunan keempat X0 kali X min X0 3 M4 deh per 4 faktorial. Oke, gimana sih cara dapetinnya? Oke, yang A ya. Kalau yang A, ln X pada ln yang A itu berarti kan Fx pada berarti kan Fx-nya itu sama dengan yang A ya, sama dengan ln X. Dan diketahui A0-nya, A0-nya atau X0. Ini atau X0. Kita biar gampang aja. X0-nya itu diketahui X sama dengan 1 gitu. Jadi F1 sama dengan ln 1 sama dengan 0 gitu. Ini buat si Fx0-nya ya. Nah, terus sama yang kayak tadi yang lain, tinggal kita turunin aja. F sen 1 sama dengan turunan ln berapa sih? Coba. Turunan ln dx daripada x mau. Nih, kita cari dulu langsung ln x. Itu 1 per x. Nah, jika 1 per x berarti ininya 1. Turunan lagi. Turunan dari 1 per x berapa? 1 per x itu min 1 per x kuadrat. Nah, jika kita masukinnya x0-nya 1, itu 1 berarti jadinya min 1. Terus kita turunin lagi, cari turunan ketiganya. F3, 1 sama dengan
2 per X pangkat 3. Jadinya ini berapa? 2. Jadi 2 untuk F pangkat 4 nih ya. Kita turunin lagi. Ya, Andre, kenapa Andre? Silakan. Dengan minus 6 X pangkat 4 sama dengan minus 6. Gitu. Ya, kenapa Andre? Andre? Ya udah nih, kan kita udah dapet nih fungsi turunannya semuanya. Jadi tinggal kita langsung masukin aja ke persamaannya yang dari Taylor. Jadi bagaimana untuk bentuk persamaan? Nih, bentuk berarti fx sama dengan fx 0-nya udah kita tahu dapat 0 ditambah ini yang turunan pertama itu 1 dikurang dikali x dikurang 1 ditambah f aksen 2-nya berapa? minus 1 dikali x. X dikurang 1 kuadrat dibagi 2. Lanjutnya ditambah F pangkatnya itu 2 dikali X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial itu 6 ditambah satu lagi F itu min 6 X 0 min 6 dikali X dikurang 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu 4, 3, 12, 24. 4, 3, 12. Ya, 24. Tuh, nah. Jadi kita persamaan polinomial order keempat bisa didapetin X min 1 ditambah X min 1 dikurang 1/2 X min 1 kuadrat ditambah 1/3 X min 1 pangkat 3 dikurang 1/4 X min 4 P 4 pangkat 4. Nah, dari bentuk ini tuh kita bisa lihat nih ada polanya gitu. Jadi dia makin lama makin bertambah pangkat penyebut bawahnya. Jadinya tuh bisa bisa kita sederhanain lagi ya. Kalau ini expert sih, jadi nggak usah lah nggak usah diikutin. Jadi itu apa ya? Nggak usah lah. Ya, ini intinya tuh untuk yang kode keempat ini jawabannya. Gitu. Buat daerah Taylor. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya kenapa Andre desain mulu ini? Mau nanya apa ya Andre? Ya. Oh iya, tadi pencet. Oh ya, ya. Lanjut ya. Buat nomor 4. Nomor 3B. 3B sama aja. Caranya tinggal kita turunin aja. Cara yang awal itu paling gampang. B. B itu berarti fx-nya sama dengan sin x. Jadi x0-nya itu dia dapat 1. Oke, langsung aja kita cari f1 sama dengan sin 1. Sin 1 berapa sih teman-teman? Coba sin 1. Sin 1. Sin 1. Coba, 1 aja. Sin 1. Bentar. Bagian 2.
Ya, ntar kita dapat sin satunya berapa? 0,0,84. Terus kita turunin lagi ke turunan pertama, yaitu sin jadi min cos. Min cos 1 sama dengan berapa? Min cos min 0,54. Nah, terus kita turunin kedua, jadinya tuh jadi min sin 1 itu jadi hasilnya 0,84. Turunan ketiganya itu berarti balik lagi ke cos 1 sama dengan 0,54. Ini minus ya. Terus turunan keempatnya 1 sama dengan betul cos min sin. Terus jadi sin 1 lagi, balik lagi ke atas 0,84 gitu. Nah, selanjutnya langsung aja sama kayak tadi, kita tinggal jabarin lagi, masukin ke rumus Fouriernya itu, rumus Taylornya. Jadi bisa ditulis fx sama dengan 0,84 ditambah misalnya dikurang 0,54 di X dikurang 1 dikurang 0,84 per 2 dari X min 1 kuadrat ditambah 0,54 dibagi 6, 2, 3 ya 6. 0,54 ditambah X min 1 pangkat 3 terus ditambah 0,84 dibagi 24 X dikurang 1 pangkat 4. Nah, ini buat yang nomor B-nya. Nomor 3 bagian B. Untuk deret Taylor polinomial keempat. Nah, yang dimana yang fungsi X-nya itu sama dengan sin X. Nah, dapatnya begini deretnya. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor terakhir. Diketahui sebuah fungsi memiliki periode 2pi. Tentukan fx-nya sekian, sekian, sekian. Nah, itu nomor 4. Fx sama dengan 1, 0, min pi, x, 0, 0, x, pi. Dengan periodenya berapa? Periode 2pi. Oke, nah jadi kalau buat di grafiknya, itu kita tahu. Kita bisa bikin gini. Nah, di sini tuh pi, min pi, di sini pi. Jadi itu, untuk di bagian min pi sampai 0 tuh dia tuh y-nya tuh 1. Jadi tuh begini. Kita bikin ini 1. Ini 1. Nah, terus untuk 0 sampai pi, dia tuh turun. Jadi begini grafiknya. Nah, gitu. Nah, terus gimana sih cara nyari apa deret Fourier-nya? Deret Fourier. Fourier, ya salah itu bahasanya. Nah, terus yang di soal kita disuruh nyari, buatlah grafik fungsi di atas. Nah, grafiknya udah ada kan ininya. Nah, terus tentukan nilai koefisien dari A0, AN, dan BN. Nah, A0 itu rumusnya tuh nanti A0 yang dicari kan AN dan
BN-nya kan. Nah, untuk AN itu sendiri itu rumusnya itu 1 per L dikali integral C ditambah 2L Fx dikali cos N P X per L dl dx. Nah, terus kan periode itu sama dengan 2L. Jadi L-nya itu sama dengan 2 sama dengan P. Oke. Nah, kan. Terus tinggal kita masukin aja deh ke rumusnya yang panjang itu. Oke. Jadi untuk AN sama dengan jadi 1 per P integral. Nah, C-nya itu apa sih? C-nya itu titik awal mulai. Titik awal mulainya di mana? Di min P. Jadi min P sampai P. Sampai P dikali fx-nya itu dikali fx dikali cos n-nya. N-nya berapa sih? N-nya itu ya nanti kita cari. N-nya masih kita tulis N dikali P dikali X per L dx. Nah, karena kita bisa lihat di sini bahwa di min P sampai 0 itu dia beda sama 0 sampai P. Jadi persamaannya ini kita pecah. Gimana pecahnya? Jadi sama pakai persamaan integral. Jadi 1 per P dikali integral min P sampai 0 F X dikali cos N P X per L dx ditambah integral 0 P dikali cos P N X per L dx gitu. Nah, berarti kan dari min P sampai 0 tuh kita udah tahu nih fx-nya berapa. Nah, di sini nih. Di min P sampai 0, fx-nya itu 1. Nah, sedangkan di 0 sampai P, fx-nya itu 0. Jadi bisa dibilang kan ini, jadi kan di sini tuh fx-nya 0 kan di sini. Nah, jadi ini sini 0 itu kita nggak ketahuin x-nya nanti dimasukin. Jadi ini bisa kita coret aja. P ketemu P, jadinya ya udah deh. Nah, jadi dengan 1 per P dikali integral min P 0 dari cos X dx. Cos MX dx. Nah, kamu dengan 1 per P dikali integralnya berarti kan cos diintegralin jadi tadi mana? Cos diintegralin jadi min sin nx min sin nx 0 min 4. Jadi 1 per P dikali min sin n dikali 0 dikurang min sin dikali n dikali min 4. Min 4 lagi. Ini P dikurang P. Nah, udah dapat deh jadinya 1 per P dikali minyak min sin itu 0. Jadi dikali sin n P min, jadi dikali 1 P 1 per P dikali sin min n P gitu. Nah, jadi udah nih, kita bentar lagi udah mau selesai. Habis itu setelah udah dapet,
5 ke sini tadi ada cos n pi. Oh, ini jangan lupa ya, kalau integral trigonometri tetap aja. Kalau masih ada misal ada sin ax, kalau diintegralin, misal, jadinya tuh dia 1 per a dikali cos min cos ax dx gitu. Jadi ini tadi ada kelewat dikit. Berarti di sini ada min 1 per n. Nah, tanya tadi. Sin 5. Nah, ini bisa kita coret. Di sini kan ada, berarti tadi kan min 1 per n. Nah, ini coba. 1 per n. 1 per n. Ini kita coret-coret. Jadinya 1 per pi dikali sin pi. Sin pi berapa? Sin pi? Nah, jadi hasilnya tuh untuk si AN ini, AN-nya sama dengan 0 gitu. Tapi saya mau ditanya dulu gak teman-teman? Emang pusing ya ini ya, matematika teknik semester 2. Makin lama makin aneh belajarnya. Bingung. Oke, lanjut aja ya. Lanjut dikit-dikit lagi. Kan udah nih, kita langsung cari A0-nya. A0-nya gimana sih cara nyarinya? Hmm. Sama, berarti kan A0 tuh berarti N-nya itu sama dengan 0 kan? N-nya sama dengan 0. Jadi kita langsung pakai yang rumusan tadi aja yang kita dapat. Jadi tuh 1 per pi, 1 per pi integral dari min pi ke 0, 1 per pi ya cos 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 n cos n per x ya kan, dx. Nah, dijadikan, nah n-nya kan udah tahu nih 0 nih, jadi 1 per pi diintegralin 0 pi cos 0 dx. Cos 0 dapat 1 kan. Nah, jadinya 1 per pi diintegralin 1 integral min pi 0 1 dx. Jadi sama dengan 1 per pi dikali x 0 min pi. Jadi dikurang sama dengan 1 per pi dikali pi. Nah, jadinya itu 1. Jadi kita dapat nih A0-nya itu 1. Oke. Nah, udah dapat nih A0-nya. Selanjutnya kita cari BN-nya. Nah, BN-nya tuh pakai rumus juga nih. Ribet lagi rumusnya. Rumusnya panjang. Sama. Kan yang tadi yang AN itu kita pakainya cos. Nah, untuk si BN-nya itu kita pakai sin. Kebalikannya. Jadi 1 per L integral C ditambah 2L Fx dikali sin NPX per L dx. Kan? Selanjutnya 1 per L-nya kan kita udah dapat nih pi. Nah, ini sama kayak tadi kita pisah 0 min pi 0
fx-nya itu tadi ada 1 dikali sin. Nah, n-nya itu sin n npx per l dx. Nah, yang ini aja kita pakai karena yang tadi itu udah pasti 0 juga kan, fx-nya pasti 0. Jadi langsung aja kita cari dengan 1 per pi integral min pi 0 sin L-nya itu pi kan. Jadi coret-coret jadi nx dx. Nah, 1 per pi jadinya sin, jadi turun diintegralin min cos min 1 per n cos x 0 min pi. Ini coret-coret jadi 1 per pi dikurang cos 0 min pi. Cos 0 itunya 1 per pi dikurang cos 0 dikurang min cos min pi. Nah, min cos min pi berapa? Satu. Nah, ini tuh hasilnya 1. Jadi cos 0 itu berapa? Cos 0 itu juga 1. Jadinya min 1 dikurang 1. Jadi min 2 pi. Ini untuk si BN-nya. Itu. Kan udah selesai nih. Kan kita udah dapet nih A0, BN, sama si AN-nya. Nah, buat si apa, kita kan yang terakhir dan bagaimana bentuk deret Fourier-nya. Nah, itu ada rumusnya lagi. Jadi ya catat lah nanti ya. Perlu itu buat ujian. Kalau nggak ada bentuknya, kita nggak bakal tahu itu gimana ngerjainnya. Deret Fourier itu dia tuh ini A0 per 2 ditambah dari n sama dengan 1 sampai tak hingga sampai AN dikali cos n x dikali L ditambah BN dikali sin n px per L gitu. Jadi ya dimasuk-masukin aja. Tinggal masukin aja. A0-nya tadi kita dapat berapa? A0-nya itu 1. Jadi 1 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sehingga AN-nya 0 ya. AN-nya 0 berarti kita bisa abaiin yang ini. Kita coret aja langsung. Jadi gampang. Dan BN-nya itu min 2 pi. Min 2 pi dikali sin n pi x per L. Nah, habis itu udah kita bisa tinggal sederhanain aja sih, tinggal dicoret-coret, ininya jadi pi juga kan. Jadi pi. Nah, udah. Jadi itu untuk persamaan deret Fourier-nya itu ini aja. Hingga sampai min 2 sin. Enggak, sin pi sin nx.
Nah, ini untuk persamaan daerah koordinatnya. Bisa dijabarin lagi, tapi makin banyak lagi ya, makin panjang lagi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Cuman ya Oke, mungkin udah cukup ya tutorial pada malam hari ini. Kita udah capek juga semuanya ya kan. Mending lah ngejelasin, ngedengerin, nggak jelasin itu matematika. Saya tutup. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah juga bang. kasih. PPT-nya kirim ya buang. Ya. Kirim.